Oke, selamat sore. Apa kabar Tika? Sore Bu, puji syukur baik. Iya, dari mana nih tadi? Dari rumah Oh, dong. dari rumah ya. Oke, teman-teman, sore ini saya mengundang seorang perempuan yang luar biasa yang saya kenali bernama Tika. Tapi lebih dikenal kalau di Malang Raya itu dia sebagai Mercy. Nah, nanti antara Mercy dan Tika ini apa? Nanti dia akan cerita ya. Oke. Sore ini kita mau ngobrol terkait dengan the power of passion ya, di mana setiap manusia itu ketika dia mengenali passionnya dan dia sudah menemukan passionnya, ya itu akan menjadi potensi yang luar biasa gitu ya Tika ya. Ya, seperti yang saya jalani saat ini, jujur saya juga sedang menjalani sebuah passion. Yuk kita ngobrol. Tika, sejauh ini gimana sih cara Tika untuk mengenali passion itu sendiri? Oke. When we talk about passion, jadi passion itu kalau menurut saya sudah ada dari kecil ya, kayak apa sih hal yang saya suka. So it's a little bit different with hobby, sedikit berbeda dengan hobi. Kalau passion itu saya lakukan tidak peduli mood saya kayak gimana, saya kepengen ngapain, tapi saya suka dan saya punya arah dan tujuan untuk hal itu. Kalau hobi kan biasanya ketika ada waktu luang, ketika kurang enak perasaannya ngelakuin hobi. Kalau passion itu dari bahasa Inggris artinya tadi saya cari adalah gairah. Dan gairah erat kaitannya dengan power, dengan direction, dengan progress, dengan jalan hidup. Itu sih Bu. Ya, passion. Ya. Ya, jadi kalau kita mengerjakan atau melakukan sesuatu berdasarkan passion itu pasti nggak ada capeknya, betul nggak? Yes, Ya. agree. Tika, teman-teman, dia itu adalah sarjana Library and Information Science atau Wah. perpustakaan dan ilmu informasi. Ya. jadi sebetulnya si Tika ini lulusan dari universitas yang paling bonafit di Brawijaya ya, di Malang ya. Jadi universitas yang top banget ya. Iya. Sarjana perpustakaan dan sistem Dan ilmu informasi. ilmu informasi ya, luar biasa. Terus ngomong-ngomong Tika, yang selama ini kamu pelajari di sekolah terkait dengan keilmuan itu apa saja? Kemudian relevansinya dengan passionmu ketemu enggak sebetulnya? Ya dulu saya mungkin kayak berpikir bahwa nggak ada relasinya deh kayaknya. I love art. I'm an artist. Saya itu artist dalam artian saya seniman. Saya bikin lagu, saya nyanyi, saya nge-MC. Saya juga suka banyak hal yang berhubungan dengan seni. Terus kemudian ketika saya kuliah, saya pikir nggak ada hubungannya nih antara apa sih kuliah ilmu perpustakaan, masa buku doang nih. Ternyata di ilmu perpustakaan itu luas sekali secara keilmuan, secara kayak apa ibu, manajemennya itu yang paling penting untuk saya sekarang. Karena dengan banyaknya skill yang saya punya dan juga dengan beberapa hal yang saya lakoni sekarang, itu sangat membutuhkan yang namanya manajemen. Dan ternyata walaupun mungkin terlihatnya nggak nyambung, masa kuliah perpustakaan jadi penyanyi, jadi MC, jadi tukang jual jamu, jual air, jual kamar. Tapi kok apa namanya, emang hubungannya di mana? Ya jangan salah, di kuliah saya diajarkan manajemen, diajarkan sistem. Makanya kenapa usaha saya bisa berjalan, kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang. That's it. Jadi jangan bersedih Besti, semuanya pasti ada manfaatnya gitu. Ya, di sini ada Tika, sarjana perpustakaan dan ilmu informasi ya. Akhirnya tadi larinya kemana-mana. Oh ya teman-teman, Tika ini punya usaha hunian akomodasi ya. Jadi betul, punya apa kerjasama dengan Red Doors ya. Ya sekarang Ya, sama Red Doors. ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu dia sangat aktif untuk menawarkan saya aneka buah dan sayur. Masih jalan itu? Iya itu karena ini Bu, karena di Kota Batu kan sektornya yang besar tuh ada pariwisata dan agribisnis. Dan makanya ketika kondisi pandemi itu banyak sekali petani-petani dan juga pengepul sayur yang akhirnya anjlok. Saat itu saya daripada saya gabut,
saya cobalah cari-cari petani, cari-cari pedagang, ternyata mereka banyak keluhan tuh. Akhirnya karena jiwa dagang saya juga gede, akhirnya saya dagang lah gitu, untuk Iya. membantu mereka juga. Oke, ada yang banyak sekali menarik tentang sisi seorang Tika yang saya kenal ya. Salah satunya pernah membuatkan lagu jingle untuk Citra Prestasi. Masih ingat ya? Masih Ingat dong. Refrennya coba Tika, refrennya itu dulu. Baru saya nge-black, saya deg-degan. Melangkah pasti. Gimana ya? Padahal beberapa kali saya udah nyetel. Saya kan Iya, lihat iya. portofolio. Berarti harus nanti diulang lagi ya. Siap, Tapi siap. keren, dia sudah mengarang lagu berapa kali Tika atau berapa banyak? Yang sudah di launching mungkin sekitar 5. 5. Salah satunya yang terkenal di Brawijaya ya. Single Raja Brawijaya. Coba nyanyikan pertama aja baik pertama. Refnya aja kali ya. Ref. Bersama Raja Brawijaya, tunjukkan pada dunia kita bisa, kita muda, kita luar biasa. Keren kan? Nah, ini tadi sudah ketemu passionnya adalah menciptakan lagu. Kemudian Tika juga dikenal sebagai MC loh ya di Malang ini. Jadi teman-teman kalau butuh Tika harus membantu MC untuk semua acara tentu saja. Coba Tika MC yang paling berkesan dari sekian rangkaian kegiatan MC di mana dan kapan? Saya dulu pernah zaman kuliah Bu, acaranya itu acara formal banget. Padahal saya orangnya itu susah formal. Jadi saya dipaksa untuk pada akhirnya ya berbahagia. Saya jadi kayak sebenarnya ngempet gitu, Iya. kayak oh my god, aku pengen ketawa gitu. Oke, ya. Gitu. Itu waktu acara apa itu? Itu waktu acara ada ilmu perpustakaan, satu kayak dari perpus nasional, dari Iya. membahas apa ya, kurikulum kalau nggak salah. Ya, jadi AMC formal ya. Tapi kalau lihat gaya-gaya gerak-geriknya sih sebenarnya Tika lebih ke entertain ya. Betul Iya, ya? lebih ke semi formal atau info. Nah, tadi Tika itu datang teman-teman. Terus membawa oleh-oleh ini loh. Saya baca di sini ada jamu kuat ya. Bukan ya. Kuat menjalani hidup Iya, ya Bu. kuat menjalani kenyataan ya. Jadi ini adalah jamu tradisional beras kencur, satunya adalah kunyit asem. Di sini ada air alkalizer ya. Jadi ya, ionnya 9,5 pH-nya ya. pH-nya 9,5. Nah, sekarang kalau mau tanya, ini juga bagian dari passionmu atau apa sih ini? Iya, saya tuh suka nge-explore Bu, suka saya pernah diingatkan oleh Ayang nggak tuh? Ayang ya. Eksplorasi Kak, daya eksplorasi kamu tuh pertajam gitu. Sebentar, ayang yang mana ini ayang? Ayang nomor 1 Bu, karena ayang saya banyak. Oke, ayang yang nomor 1. Iya. Pesannya gimana? tuh? Ayang nomor 1 tuh beliau tuh kebetulan rajin membaca dan rajin mengeksplor. Oh. Jadi dia selalu memberikan saya masukan-masukan yang keren banget. Nah, salah satunya tuh ngeksplor hal-hal yang kayak belum pernah kamu eksplor. Salah satunya mungkin tentang air ya. Air ini kan kalau di Kota Batu tuh murah dan mudah karena di pegunungan ya kan. Terus kemudian di sekitar saya dan juga mami saya sendiri tuh sakit diabetes sampai insulin. Saya ada keturunan diabetes, jantung dan lain-lain. Kemudian ketika ditawari, coba deh ini air bondonya itu cuman air gitu. Yang mahal mesinnya, tapi daya gunanya tuh lama. Sama kalau jamu dulu pas sebelum pas orang tua saya masih merintis di Jember, itu jualan jamu. Akhirnya ini resep keluarga, tapi saya explore sendiri lagi akhirnya. Karena bondonya cuma air. Air saja bisa menghasilkan air sumber kehidupan, dan 70% dari manusia adalah air. Jadi air adalah sumber penghidupan di makna yang luas gitu. Oke, ya, air sumber penghidupan di makna yang sangat luas. Betul sekali, tubuh kita itu sebetulnya butuh banyak air ya, karena terdiri dari unsur air. Betul, Ya, betul. tapi kita ini kadang salah, betul nggak sih? Kenapa Karena Bu yang salahnya? masuk di mulut kita itu bukan hanya air, ya. Apa aja? Ya, kita Apa aja, Bu? ya, kita masukin banyak, ada bakso, ada cilok, ada rujak, ya macam-macam. Nah, ini terapinya dengan pH yang tinggi, kan pH normal tuh 7 ya.
Terus kemudian semakin ke atas semakin basah, semakin ke bawah semakin asam. Untuk menetralkan asam-asam yang ada itu kayak asam urat, kolesterol, asam lambung, gula darah. Salah satunya terapinya pakai air alkali. Biasanya kalau bikin sendiri tuh air infused water tuh, pakai lemon. Iya. Nah kalau ini hasil elektrolisis dari mesin dari Jepang. Tuh. Teman-teman itu tadi ya, banyak hal ternyata dari passion orang itu akan bisa kemana-mana ya. Jadi itu bedanya kalau kita mengetahui dan kita menemukan passion, kita itu akan selalu happy, betul nggak sih? Betul. Bu. Mengerjakan apa-apa itu karena kita melihatnya dan mendapatkannya adalah bentuk value, bukan hanya angka rupiah, betul ya? Betul Dan itu sekali. yang bikin orang awet bahagianya karena kita dapat value-nya. Betul. Termasuk jangan diremehkan teman-teman ya, ketika kita berusaha atau kita sedang punya usaha mandiri seperti ini misalnya, ini adalah yang hal positif karena kita bisa memberikan manfaat kan kepada orang. Betul bang. Jadi passion tadi dikatakan oleh Tika adalah hal-hal yang menggairahkan dia untuk selalu bergerak, Betul ya? sekali. Terus ke depan Tika kira-kira apa lagi yang akan kamu lakukan untuk bisa menerjemahkan passionmu tadi? Oke, saya ke depannya itu sedang menata lagi karena apa namanya sempat mengalami ini ya, kalau mungkin anak-anak yang seumuran saya, betul saya masih umur 26 teman-teman. Jangan dikira udah umur 40 ya. Saya masih jomblo, BTW, single. Oh, Ada. ini. Iya, jadi Oke. beberapa apa namanya kayak gejolak yang terjadi di dalam biasanya orang anak-anak bilangnya quarter life crisis gitu kan. Sampai umur 25. Salah Besti, krisismu itu akan ada sampai kamu meninggal nanti. Krisis itu akan selalu ada, masa-masa krisis, masa-masa kamu up and down itu bakal tetap selalu ada. Tapi kalau you know what's your passion dan kamu apa ya, kamu kerjakan segala sesuatunya itu berdasarkan passion boleh, tapi harus logis juga diperhitungkan. Nah itu up and downmu itu nggak bakal yang sampai kamu jatuh nyusruk ke jurang itu. Oh masih tahu, oh ya gue bakal jatuh ke jurang, berarti gue perlu hati-hati. Walaupun nanti ada jatuh, nggak apa-apa, jatuh bangun itu biasa. Jatuh bangun aku. Kalau kemananya saya kepengen ini sih Bu, mungkin saya sedang ingin mengembangkan passion nyanyi saya sama MC saya gitu. Ngajar sudah mulai ngajar-ngajar vokal ini, saya juga seperti untuk beginner ya. Saya nggak bilang saya hebat, tapi yang jelas saya telaten. Jadi saya sudah biasa mendengarkan suara sumbang, bahkan suara rakyat pun saya dengar. Uhui. Iya, tidak hanya milik wakil rakyat lah, suara Iya, rakyat Bu. itu didengar ya. Kita harus banyak-banyak mendengar juga suara rakyat. Betul. Dan suara hati nurani. Betul nggak sih? nurani itu penting banget Nah. Besti. Luar Iya. biasa. Oke, pernah nggak Tika pada suatu kali Tika ada passion dan tahu passionnya di situ tapi tidak diikuti dan kemudian kebentur-bentur dan keserunggup-serunggup tadi ya, itu pernah nggak mengalami masa itu? Pernah Bu. Pas Ceritakan. itu karena saya kuliahnya ilmu perpustakaan, kemudian background saya dulu juga asrama yang salah satu agama ya. Jadi perubahan penampilan saya, perubahan apapun di dalam diri saya itu jadi ini gangguan untuk orang-orang sekitar gitu. Kenapa kamu jadi berubah? It's my passion bro. Why? Gitu kan. Ini passion saya. Tapi mereka semua kan bilang kamu tuh dosa bla bla bla. So, kamu ngurusin dosa saya. Malaikat ngapain? Dosa gabut dong. Terus gini, kalau nggak ngikutin passion tuh kayak apa ya? Banyak teman-teman saya yang nyuruh saya coba deh kamu office gitu, kantoran ini yang literally kantoran, office hour 8 sampai 12 jam, pakai seragam, pakai pantofel, kalau kayak gitu di depan layar komputer berjam-jam, lembur. Ternyata saya nggak mampu Bu. Saya akhirnya sering sakit mah. Kemudian saya juga informasi teman-teman, saya juga punya bipolar kronis, bipolar 1. Yang akhirnya kenapa orang-orang di sekitar saya kasih pengertian bahwa saya ini tidak bisa ditekan, dalam artian jangan memaksa saya untuk menjadi orang lain. Tapi satu hal yang paling penting Bu, ketika kita nurutin passion atau ketika kita tahu passion kita apa dan kita mau serius terjun di dalamnya, satu hal yang jangan pernah dilupakan adalah tanggung jawab. Tanggung jawabmu di passion itu, kamu bahagia, kamu senang. Tapi kalau kamu nggak bertanggung jawab ya hasil sukses atau enggaknya itu ditentukan ya memang takdir Tuhan ya kan. Tapi
Salah satunya itu dilihat dari tanggung jawab dan kedewasaan kita bertambah naik level enggak gitu. Kalau kita selamanya nurutin, ya kan ini gue sukanya ini. Saya nurutin passion saya nggak begitu. Saya mempertanggungjawabkannya di depan mami, di depan keluarga saya, dan juga kepada saya sendiri dan kepada orang lingkungan sekitar bahwa I can and I did it with respectful and with responsibilities. Saya bertanggung jawab. Ketika ada sesuatu yang jatuh, misal bisnis saya hancur salah satu, nangis kan. Tapi saya tidak lapor ke mami gitu, kayak cuma nanya gimana ya Ma kalau jatuh. Akhirnya kita diskusi. Ibu tahu dulu saya penggaweannya tukaran sama mami gitu, sekarang udah jarang tukaran. Kita jarang tukaran karena semakin sudah mengenal mami saya seperti apa, mami sudah mengenal saya dan adik saya begitu. Intinya bertanggung jawab, dan kalau kata psikolog saya dulu, resiliensi, kayak daya mantulmu untuk kembali lagi itu seperti apa. Jadi kalau kalian dikit-dikit ngeluh tentang mental health gara-gara passion kalian gak keturutan, saya juga sakit. Tapi jadiin sakit kalian itu jadi lebih fun gitu. Orang sakit itu semangat untuk sembuh. Jadi sembuhlah agar passion kalian terlaksana. Jangan nyakitin diri gara-gara passion. Dan sok-sokan misal gini, lu suka belanja gitu kan. Itu hobi lu, bukan passion lu. Kalau passion itu lu terarah, belanja mau dijual lagi buat bisnis. Itu baru passion. Kalau misal lu belanja doang untuk konsumtif dan ngabisin duit, ya itu konsumtif berarti, dan itu negatif. Seimbang Besti, aku juga tidak positif amat, tapi seimbang itu lebih cakep. Bagus. Kak, sebelum kita akhiri, coba nyanyi refnya apa lagu yang bisa kita perkembangkan dan teman-teman yang mau nonton podcast kita, apa coba? Pasti ada relevansinya dengan tema passion. Apa ya? Lagunya ini Citra Prestasi Gemilang, Bu, itu saya buatnya dengan penuh passion itu. Tapi lupa. Ingat Bu, ingat. Kilaukan citra seluas angkasa, raih prestasi dengan percaya diri, melangkah maju untuk menjadi gemilang bersama. Citra Prestasi Gemilang.